Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Indonesia kembali berduka saat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober diperingati untuk mengenang para pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Namun pada tanggal 1 Oktober tahun 2022, Indonesia harus kembali berduka dengan lebih dari 130 orang tewas saat terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Jumlah korban tewas dalam tragedi tersebut masih bisa terus bertambah, mengingat banyaknya supporter yang menyaksikan pertandingan antara Persebaya dan Arema kala itu. Dengan jumlah korban yang tidak sedikit, kerusuhan itu menjadi salah satu tragedi terparah dalam dunia sepak bola. Kerusuhan yang terjadi di Kanjuruhan bukanlah kerusuhan pertama yang memakan banyak korban jiwa. Berikut ini adalah 3 tragedi paling kelam dalam sejarah sepak bola di dunia, termasuk Indonesia sudah tercatat masuk di dalamnya. Estadio Nacional 5 Peru. Kerusuhan yang terjadi di Estadio Nacional Peru merupakan sejarah paling kelam dalam dunia sepak bola. Pada tanggal 24 Mei tahun 1964, terdapat babak kualifikasi untuk turnamen sepak bola Olimpiade Tokyo. Pada babak kualifikasi tersebut, mempertemukan Peru dan Argentina yang bertanding di Estadio Nacional Peru. Peru saat itu berada di urutan kedua dalam tabel tim Amerika Selatan, dengan 2 pertandingan tersisa, yaitu melawan Argentina dan Brazil. Agar bisa melaju ke babak selanjutnya, Peru harus bisa menang ataupun imbang melawan Argentina. Mereka harus mendapatkan hasil itu, karena lawan terakhir mereka adalah Brazil. Pada saat itu, sekitar 53.000 supporter memasuki stadion untuk menyaksikan pertandingan. Walaupun bermain tandang, Argentina berhasil memimpin pertandingan dengan skor 1-0. Dengan keunggulan itu, Argentina lalu bermain defensif dan menahan semua gempuran pemain Peru. Saat 6 menit tersisa dari waktu normal, salah satu pemain bertahan Argentina berusaha membersihkan bola, tetapi pemain Peru mengangkat kakinya terlalu tinggi untuk memblokir bola tersebut. Bola tersebut akhirnya masuk ke dalam gawang, tetapi wasit asal Uruguay bernama Angel Eduardo Pazos menyatakan itu sebagai pelanggaran dan menganulir gol tersebut. Supporter tuan rumah menyadari pentingnya gol tersebut agar lolos ke babak selanjutnya. Seseorang lalu berlari ke lapangan berusaha meninju wasit, namun dihentikan oleh polisi dan mengeluarkan dari lapangan permainan. Beberapa supporter tuan rumah kemudian berlari ke lapangan untuk mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan wasit itu. Melihat keadaan yang mulai rusuh, kepolisian yang menjaga pertandingan lantas menembakkan gas air mata. Gas air mata ditembakkan ke arah kerumunan yang mencoba turun ke lapangan dengan maksud meredakan kericuhan. Para supporter yang tidak melakukan kekerasan berusaha meninggalkan stadion menghindari gas air mata dengan menuruni tangga menuju pintu keluar. Namun ketika mereka sampai di sana, mereka menemukan bahwa pintu keluar masih tertutup. Para penonton kemudian berdesak-desakan mencoba menerobos pintu keluar. Ketika pintu berhasil dijebol, banyak penonton yang berada di depan pintu akhirnya jatuh dan terinjak-injak. Kematian massal pun terjadi, terutama dari orang-orang yang menderita pendarahan internal atau sesak napas akibat berdesak-desaan saat berusaha untuk keluar stadion. Semua yang meninggal terbunuh di tangga hingga ke permukaan tanah, sebagian besar karena pendarahan internal atau asfiksia. Mereka terus berdesak-desakan tanpa memikirkan orang yang terjatuh demi menyelamatkan diri mereka sendiri. Jumlah korban tewas resmi dalam kerusuhan tersebut adalah 328 orang dan 500 orang lainnya luka-luka. Namun banyak orang Peru yang meyakini bahwa jumlah korban tewas lebih dari itu. Stadion Kanjuruhan, Malang, Indonesia. Kerusuhan yang terjadi di Kanjuruhan, Malang terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 2022. Pada saat itu terjadi pertandingan Liga 1 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang.
Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang meletus setelah Arema mengalami kekalahan dari tamunya dengan skor 2-3. Menurut Kapolda Jawa Timur, yaitu Irjen Niko Arvinta, para supporter kecewa karena tim kesayangannya mengalami kekalahan setelah 23 tahun tidak pernah kalah di kandang sendiri. Para supporter yang kecewa lalu turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk meluapkan kekecewaannya. Para anggota pengamanan kemudian melakukan pencegahan dan melakukan pengalihan agar supporter tidak masuk ke dalam lapangan. Saat supporter mulai anarkis, anggota polisi lalu menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton yang membuat para supporter berlarian. Para supporter yang berada di tribun berlarian menghindari gas air mata dengan menuju pintu keluar. Desak-desakan para supporter membuat terjadinya penumpukan pada pintu keluar. Kekurangan oksigen karena desak-desakan ditambah dengan gas air mata membuat banyak penonton yang akhirnya jatuh dan pingsan. Mereka lalu terinjak-injak oleh penonton yang berusaha keluar dari stadion karena panik. Dikatakan bahwa sedikitnya 130 orang meninggal dari kerusuhan tersebut. Jumlah korban yang tewas di Stadion Kanjuruhan sekitar 34 orang, sedangkan sisanya tewas saat berada di rumah sakit. Banyak korban yang meninggal tersebut berasal dari kalangan wanita dan anak-anak. Dari jumlah itu, 2 diantaranya yang menjadi korban adalah anggota polisi. Tragedi ini merupakan sejarah terburuk dalam persepakbolaan Indonesia, padahal sepak bola Indonesia sedang mengalami kemajuan. Setelah 15 tahun absen, kini Indonesia lolos untuk mengikuti Piala Asia 2023. Selain itu, Indonesia juga menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Accra Sports Stadium, Ghana. Tragedi di Accra Sports Stadium, Ghana terjadi pada tanggal 9 Mei tahun 2001. Pada saat itu terjadi pertandingan antara tuan rumah Hearts of Oak dengan sesama klub dari Accra, yaitu Asante Kotoko. Dalam pertandingan tersebut, klub tamu memimpin 1-0 hingga mendekati akhir pertandingan. Namun di menit akhir, sang tuan rumah kemudian mencetak 2 gol untuk mengungguli tim tamu. Pada menit-menit terakhir pertandingan, para pendukung tim tamu merasa emosi hingga menjebol kursi stadion dan melemparkannya ke lapangan. Para polisi yang berjaga kemudian menembakkan gas air mata ke arah penonton hingga menjadikan suasana menjadi panik dan ricuh. Para supporter berlarian hendak keluar dari stadion, tetapi saat itu pintu dalam keadaan terkunci. Akibat peristiwa tersebut, sebanyak 126 orang meninggal dunia. Berdasarkan penyelidikan, kebanyakan korban tewas karena terjepit dengan penonton lain, dan beberapa lainnya meninggal karena tidak bisa bernapas. Dalam peristiwa kelam itu, sebanyak 6 polisi didakwa atas pembunuhan. Itulah 3 tragedi paling kelam dalam sejarah sepak bola dunia. Karena tragedi yang terjadi di Peru dan Ghana, FIFA lalu mengeluarkan larangan penggunaan gas air mata. Hal itu sebagaimana tertulis di pasal 19B tentang petugas penjaga keamanan lapangan. Senjata api atau gas pengendali massa tidak boleh dibawa atau digunakan. Namun sayangnya tragedi kelam dalam sejarah bola kembali terjadi di Malang, Indonesia. Jumlah korban tewas yang mencapai ratusan orang itu terjadi dengan masalah yang sama, yaitu kerusuhan supporter dan penggunaan gas air mata. Semoga dari tragedi yang terjadi di Indonesia membuat para supporter dapat berpikir lebih dewasa. Dalam sebuah pertandingan pasti ada yang menang dan ada juga yang kalah. Bahkan tim-tim besar sekalipun pasti pernah mengalami kekalahan. Namun mereka menjadikan kekalahan tersebut untuk berbenah menjadi lebih baik. Kita boleh mencintai tim kesayangan kita, namun jangan sampai kecintaan tersebut menjadi perbuatan anarkis. Perbuatan anarkis pada akhirnya akan merugikan orang lain yang tidak bersalah. Cukuplah kali ini terjadi peristiwa kelam dalam dunia persepakbolaan Indonesia. Marilah kita bersatu untuk menciptakan persepakbolaan yang mampu bersaing di kancah dunia. Kita doakan semoga para korban di Kanjuruhan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan, dan yang ditinggal diberikan kesabaran dan kekuatan. Itulah sekelumit catatan tentang tragedi terburuk dalam sejarah sepak bola. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.